Wakanda forever! Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal yang perlu diingat sebelum melihat Black Panther Wakanda Forever. Okay, is this Wakanda? No, it's Kansas. Di daftar ini kita melihat detail utama yang harus diingat sebelum melihat sequel Marvel yang sangat dinanti ini. Ini dapat mencakup poin plot, casting, pembangunan dunia secara keseluruhan, dan bahkan beberapa spekulasi juga. Apa yang ingin kamu lihat di Wakanda Forever? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Wakanda sekarang sudah tempat terbuka. Kami yakin kita nggak akan tahu banyak sampai filmnya keluar. Tapi apa yang bisa kita ketahui adalah apa yang terjadi di film sebelumnya, secara khusus akhir dari film Black Panther pertama. And for the first time in our history, we will be sharing our knowledge and resources with the outside world. Setelah berabad-abad kemajuan teknologi Wakanda disimpan dalam bayang-bayang, Raja T'Challa belajar dari Killmonger yang jahat bahwa sebagian tanggung jawab mereka adalah membantu mereka yang kurang beruntung di seluruh dunia. Adegan pasca kredit menunjukkan dia berbicara kepada PBB untuk menyampaikan banyak hal. Dan kita mungkin akhirnya mendapatkan ide bagus tentang apa visi baru Wakanda tentang dunia. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. Sementara Infinity War dan Endgame kemudian menunjukkan Wakanda memberikan bantuan besar kepada Avenger, disinilah kita mendapatkan realisasi penuh dari janjinya T'Challa. Nomor 9, Chadwick Boseman. Tentu saja banyak diskusi tentang Wakanda Forever tidak dapat dilakukan tanpa menyentuh tragedi kehidupan nyata. Shocking overnight news that the actor who was just 43 years old died of colon cancer. Pada tahun 2020, aktor T'Challa Chadwick Boseman tiba-tiba meninggal setelah pertempuran pribadi dengan kanker usus besar. Ini tentu saja menempatkan Marvel pada posisi yang belum pernah mereka temui sebelumnya, bagaimana terus maju tanpa sosok tak tergantikan dari bintang utama mereka. Meskipun kita akan merinci bagaimana hal itu dapat mempengaruhi cerita nanti, penggemar dapat mengharapkan pengalaman yang sangat menyentuh. I loved him. I loved my country too. Saat menjelaskan sequelnya, beberapa nama terkenal yang terlibat dengan proyek tersebut menyebutnya sebagai penghormatan yang menyentuh bagi mendiang sang aktor. Kami nggak tahu persis seperti apa tampilannya, mungkin akan kita lihat nanti. I am not ready to be without you. Nomor 8, absennya W'Kabi. Kami tertarik untuk melihat perkembangan banyak karakter di Wakanda Forever. Tapi jika ada satu yang arc dari film pertama masih perlu ditangani, itu adalah W'Kabi. For 30 years, your father was in power and did nothing. With you, I thought it'd be different. But it's more of this. Dimainkan oleh pemenang Academy Award sekarang Daniel Kaluuya, W'Kabi adalah kepala keamanan untuk suku perbatasan dan teman lamanya T'Challa. Tapi ketidakpuasannya yang mendalam dengan kekuatan Wakanda dan kebangkitan Killmonger ke kekuasaan membuat prajurit itu sejajar dengan radikal yang baru lahir. But the world is changing. General. Elders. It is getting smaller. The outside world is consumed. It will be the conquerors or the conquered. I'd rather be the former. Keras kepala membuatnya berjuang untuk Killmonger, tapi di akhirnya dibujuk oleh istrinya Okoye. Would you kill me, my love? For Wakanda. Ini tersirat bahwa dia dan orang lain dari suku perbatasan di penjara. Tapi penjadwalan Kaluuya bertentangan dengan film Note dari Jordan Peele. Berarti kita harus menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan resolusi penuh. The King's Guard and the Dora Milaje have been alerted. The border tribe. Those that are left. Send word to the Jabari as well. Mbaku likes a good fight. Nomor 7, Namor. Akhirnya, setelah bertahun-tahun hak film terikat dengan Universal, kita akhirnya mendapatkan Namor the Submariner di MCU. Prince of Atlantis. Your foul species is hereby banned from the seas and oceans of the world. Any who enter the waters will face my wrath. Kamu akan dimaafkan kalau kamu mikir dia hanyalah Aquaman tiruan. Tapi Putra Talokan ini sama sekali tidak. Sering digambarkan sebagai anti-hero dalam komik, dilaporkan bahwa Namor akan mengisi peran antagonis dalam Wakanda Forever.
Dimainkan oleh aktor Meksiko Tenoch Huerta, Namor bisa cocok dengan baik sebagai film mengeksplorasi jangkauan Wakanda dan potensi bentrokan dengan peradaban rahasia lainnya. Apakah itu ada hubungannya dengan gempa bawah laut? Itu masih harus kita lihat lagi. Get a reading on those tremors. It was a mild subduction under the African. Do we have a visual? How are we handling it? It's an earthquake under the ocean. We handle it. By not handling it. Nomor 6. Lokasi syuting. Dimulai dengan film Ant-Man pertama, Trilight Studio di Atlanta telah menjadi lokasi syuting berulang untuk Marvel Studios. Dengan banyak adegan Wakandan yang sudah diambil di sana. Sementara keterlibatannya dalam Wakanda Forever tidak mengejutkan, dua lokasi lain menarik minat kami karena alasan yang berbeda. Massachusetts mungkin tampak seperti tujuan lainnya, tapi fakta bahwa mereka syuting secara spesifik di MIT membuat kita bertanya-tanya apakah kita akan melihat Ned dan MJ nongkrong di kampus itu. Donut for my engineer. Wait, what? MIT, they're the engineers. MIT, they're the engineers. Oh, right. Oh, probably know that. Look at you with the school spirit. Tell anybody I will deny. Tampaknya tidak ada alasan untuk karakter mereka yang terhapus memori untuk ada di film, tapi kita bisa melihat nanti. Terakhir, Puerto Rico di mana produksi dibungkus membuat kita merasakan koneksi talokan. Dan harus disebutkan Huerta dilaporkan belajar bahasa Maya untuk bermain Namor. Nomor 5, cameo Marvel lainnya. Setiap kali film Marvel baru muncul di layar, kita selalu penasaran karakter familiar mana yang akan mereka bawa untuk mewakili alam semesta yang lebih besar. Meskipun kita nggak ingin ceritanya terlalu lama, ada beberapa kandidat potensial untuk dipertimbangkan. So, are you gonna miss me? I don't like this sort of conversation. Dengan MCU menjatuhkan beberapa mutan besar dalam beberapa rilis terakhir, beberapa berspekulasi kita mungkin melihat Storm dalam film baru ini. You know what happens to a toad when it's struck by lightning? Same thing that happens to everything. Karakter X-Men bahkan menikah dengan T'Challa di komik. Meskipun kemungkinan absennya T'Challa bisa mengubah banyak hal di sini. Kedua adalah Captain America yang baru, Sam Wilson. Meskipun mengunjungi lokasi syuting, aktor Anthony Mackie telah melaporkan bahwa dia tidak ada di film, yang pasti pernah kita dengar sebelumnya. Nomor 4, Ironheart. Satu karakter baru yang kita tahu akan muncul adalah Riri Williams, juga dikenal sebagai Ironheart. Ironheart? Am I not up on New Avengers or something? Technically, I'm an Avenger. There's an internship program. Anybody tell me about this? I applied last year. You have got to expand your horizons. Dimainkan oleh bintang Judas and the Black Messiah, Dominic Thorne, Riri Williams adalah seorang remaja yang dikenal karena menciptakan pakaian terbang dan tempurnya sendiri yang menyaingi Iron Man Tony Stark. Setelah keluarnya Tony dari MCU, ini bisa menjadi cara yang sangat menyenangkan untuk melanjutkan warisan Iron Man. Dan kita harus menebak, disinilah adegan MIT berperan. Maybe we could some time, not as interns. Great idea. Especially since no one ever asked me to be an intern. Di luar Wakanda Forever, ini akan menjadi peluncuran awal Riri sebelum serial Disney Plus Ironheart miliknya, yang akan datang pada tahun 2023. Jadi bagi siapapun yang menyukai Riri, masih ada banyak konten di depan. Dominic Thorne will play the title as we like to do, both Secret Invasion and Ironheart will tie directly to MCU feature films. Nomor 3, seri Wakanda. Bicara tentang Disney Plus, kita juga punya seluruh seri tentang negara Wakanda untuk dinantikan. This never gets old. Salah satu kegembiraan dari film Black Panther pertama adalah melihat dunia yang segar dan hidup di depan mata kita. Jadi mendengar bahwa kita akan mendapatkan cerita jangka panjang untuk menjelajahinya lebih jauh membuat kita sangat bersemangat. When you said we are going to open Wakanda to the rest of the world, not what I imagined. And what did you imagine? The Olympics, even at Starbucks. Karena pengembangannya tidak sedalam pertunjukan mendatang lainnya, tidak banyak spesifik yang diketahui. Tapi penulis sutradara dari dua film pertama, Ryan Coogler, akan kembali untuk mengembangkannya dalam beberapa kapasitas.
Jadi kita tahu itu ada di tangan yang sangat baik. Juga dilaporkan bahwa Danai Gurira akan mengulangi perannya sebagai Okoye dalam apa yang disebut semacam spin-off asal-asalan untuk karakternya. Wakanda has survived for so long by fighting when only absolutely necessary. Nomor 2, T'Challa tidak akan di-recast. Just don't freeze when you see her. When you see her. What are you talking about? I never freeze. Ini benar-benar masalah yang rumit dalam hal kemungkinan menyusun kembali peran setelah seorang aktor meninggal. Sementara franchise lain telah menemukan keberhasilan melakukan ini dalam memastikan karakter berlanjut, Marvel telah memutuskan untuk tidak merecast kembali T'Challa untuk menghormati warisan Chadwick Boseman. His portrayal of T'Challa the Black Panther is iconic and transcends any iteration of the character in any other medium from Marvel's past. And it's for that reason that we will not recast the character. Setelah mengumumkan keputusan ini, Kepala Marvel Kevin Feige mengatakan penggambaran Boseman sebagai berikut. Iconic and transcends any iteration of the character in any other medium from Marvel's past. Dia tentu nggak salah, meskipun beberapa fans berpikir dia tetap harus di-recast, termasuk saudara laki-laki Boseman Derek, yang percaya bahwa Boseman ingin T'Challa tetap hidup. What's up? I never yielded! Bagaimanapun, debat luas ini kemungkinan tidak akan berakhir dengan Wakanda Forever. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Black Panther berikutnya. Tentu saja T'Challa tidak akan di film berikutnya. Tapi judul filmnya masih Black Panther. Sehingga jadi banyak pertanyaan siapakah yang akan meneruskan Black Panther. Dari trailer yang paling terakhir, Black Panther akan diperankan oleh adiknya T'Challa, Shuri, yang memang sudah menjadi Black Panther di komik sebelumnya juga. The Black Panther lives. And when he fights for the fate of Wakanda, I will be right there beside him. Memang sudah dilaporkan bahwa pemeran Shuri, Letitia Wright, akan punya banyak peran di film ini. Dan ternyata peran itu adalah Black Panther sendiri. Fans lain berteori bahwa bisa jadi itu Winston Duke-nya Mbaku atau bahkan Michael B. Jordan-nya Killmonger. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. Kita pastinya berharap tinggi pada Shuri sebagai Black Panther yang baru. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.